kita dengan tema Sesamaku Manusia. Nah, hari ini kita mau bersukacita. Coba temannya yang saat ini sedang cemberut, diingatkan mana sukacitanya. Baiklah, kita akan memujikan "Oh Sukacitaku". Mari kita balik berdiri. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan hari ini dengan penuh sukacita. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan disampaikan dapat bekerja dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengucapkan God is so good. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Sesamaku Manusia yang terambil di Lukas 10 ayat 25-37. Ayat emasnya di ayat 34.
Mari kita baca sama-sama. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, anak-anak, mari kita lihat videonya. Suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang kasih yang sesungguhnya lewat cerita orang Samaria yang murah hati. Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih kita kepada Tuhan Yesus akan terwujud melalui kasih kita kepada orang lain yang membutuhkan. Selamat menjadi anak yang murah hati, tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Jadikan kami anak-anak seperti orang Samaria yang murah hati, yang peduli akan sesama kami ya Tuhan. Dan ampuni kami kalau kami menjadi anak yang egois, yang tidak peduli akan sesama dan sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, belajar, berkati kami, lindungi kami, jagai kami, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini seru dan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian Renami hari ini. Sampai jumpa di Renami selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan.
Tuhanlah